Masuk ke pembahasan yang berikutnya, al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, wajibatu auliya'i umuri thullab. Kalau tadi kewajiban mu'alim, sekarang kewajiban wali. Kewajiban wali santri. Nah, sebagaimana wali santri itu punya hak yang sudah disebutkan dan dijelaskan, maka dia juga punya kewajiban yang harus diperhatikan. Tapi ketika menyampaikan kewajiban wali santri ini hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun, dengan cara yang baik, tidak maksa. Ini tuh kewajiban kamu tuh wali santri, kamu tuh harus bla 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 bla. Disampaikan dengan baik. Kewajiban wali santri ini terbagi menjadi 3. Kewajiban terhadap anaknya, kewajiban terhadap guru anaknya, kewajiban terhadap halaqah. Nah, sebelum masuk kepada kewajiban-kewajiban tersebut, beliau di sini menyebutkan faktor-faktor yang menghambat. Kenapa sih kok wali murid atau wali santri itu tidak bisa klop, tidak bisa akrab, tidak bisa aktif bekerja sama dengan mu'alim, dengan pengampu halaqah, dengan ustadz dari anaknya? Itu kenapa? Beliau di sini menyebutkan ada 3 faktor. Faktor yang pertama, al-mustawa at-ta'limi al-mutadanni li ba'di awliya'il umur. Level pendidikan yang rendah pada wali murid. Pendidikan Al-Qur'annya, pendidikan keagamaannya, dan lain sebagainya, yang itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya diberikan edukasi, adakan kumpul-kumpul, adakan dares-dares dan lain sebagainya, biar punya pemahaman yang setidaknya itu sama loh. Visi halaqah itu apa? Visi misi dari halaqah Al-Qur'an itu apa? Kemuliaan anaknya ikut dalam halaqah itu apa? Kan gitu. Kalau ada kesamaan kan nanti bisa klop. Kalau enggak ada kesamaan dalam aspek itu ya nanti nggak bisa klop. Jadi yang dimaksud di sini bukan level pendidikan dalam arti lulusan apa ya, bukan ya, tapi kesepemahaman dalam hal Al-Qur'an, ta'limul Qur'an dan lain sebagainya. Yang kedua, ad-duruf al-ma'isyah as-su'bah lil ba'di minhum. Kondisi keluarga yang sulit. Kondisi keluarga yang sulit. Sulit dalam banyak hal, terutama dalam hal perekonomian, sehingga menyibukkan wali santri untuk bisa berkomunikasi dengan ustadznya. Kadang ustadznya WA malam, dibalasnya malam lagi, gitu. Karena sibuk untuk menata kehidupan, artinya untuk mencari ma'isyah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, kan seperti itu. Yang ketiga, an-nadhrah al-mukhti'ah, pandangan yang keliru, lada ba'di awliya'il umur, pada sebagian wali santri, tujahat tahfid, terhadap tahfid fil halaqat, di dalam halaqah, wal ittiham laha bil qusur awil fashal, dan klaim tuduhan terhadap halaqah bahwa dalam halaqah Al-Qur'an itu ada cacat, ada kegagalan dan lain sebagainya. Bisa jadi pandangan yang seperti ini itu timbul karena sebelumnya dia sudah pernah memondokkan anaknya di lembaga tahfidz, tapi di lembaga tahfidz sebelumnya orang tuanya ini kecewa karena anaknya mungkin gagal, berkasus dan lain sebagainya. Atau kalau tidak karena sebelumnya pernah memondokkan kemudian kecewa, bisa jadi memang berangkat dari pemahaman dia, background pendidikan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi juga.
Nah, 3 faktor penghambat ini nanti bisa diatasi, terutama yang 1 dan 3 ya, dengan memberikan edukasi dan lain sebagainya. Adapun yang kedua ya nanti tinggal dicari celahnya, kapan waktunya bisa berkomunikasi. Sabar dikit lagi. Wal nantakil al-an ila istiradi wajibati wali amri thalib tujahal halqat. Sekarang kita berpindah memaparkan kewajiban-kewajiban wali santri terhadap halaqah. Yang pertama, wajibatu wali amri thalib tujaha waladihi, kewajiban wali murid terhadap anaknya. Sebagian wali murid, wali santri itu tidak mau memasukkan anaknya ke dalam halaqah Al-Quran, atau bahkan dalam lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Illa takhaffuf min wajibatihi, melainkan mereka inginnya ya hanya sekedar untuk takhaffuf, meringankan kewajibannya di rumah. Bahkan wat taharrub min mas'uliyatihim, melarikan diri dari tanggung jawab. Ning omah malah bebek ndelok kowe dolanan wae. Pondoke ya. Udah seakan-akan kan udah dengan dipondokkan itu udah lepas dia tanggung jawab. Kan gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada anaknya di rumah bikin kasus apa-apa, pondok wae lah. Jadi pondok itu jadi tempat dia untuk menitip ke anaknya, untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Sebagian lain memandang bahwa dengan memasukkan anaknya ke dalam halaqah itu dia menganggap bahwa sudah tanggung jawab saya sudah selesai. Tak pondoke kok, ya wes lah. Itu udah tanggung jawabnya start. Tanggung jawab pondok. Ada yang kayak gitu. Tidak punya persepsi bahwa melarikan diri dari tanggung jawab. Justru dia menganggap memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan, ke pondok pesantren sebagai bentuk tanggung jawab dia. Cuma salahnya ya wis tak lebokke ya wis. Itu. Nah, makanya kan lafalnya itu kan yang dikasih tanda petik itu kan. Ana amil tuma alayya, sekarang aku sudah mengerjakan kewajiban saya. Wal baqi 'alallahi tuma alaikum, sisanya tak serahkan kepada Allah dan kepada kalian para asatid. Piye? Saya sudah melaksanakan kewajiban saya, sudah tak masukkan. Insya Allah saya siap membiayai tiap bulan. Nah, sisanya tak serahkan kepada Allah dan kepada para ustadz. Ya, saya nggak mau tahu. Didik, jadikan anak yang soleh, anak yang baik. Mending itu kalau tiap bulan rutin ngirim uang syahriah. Ada yang kayak gitu dan tiap bulan itu ngirimnya cuma buat uang saku anaknya. Seakan-akan udah uripi didik dadeki anak soleh, semangane kue pondok kowe. Parah enggak? Parah banget gitu. Ada yang betul-betul karena faktor ekonomi yang nggak mampu. Oke lah kalau memang karena faktor ekonomi yang nggak mampu dan memang jujur betul tidak punya cicilan apa yang miris kadang kan SPP itu tidak dibayar, tapi punya angsuran motor, punya angsuran HP, bahkan punya angsuran mobil. Ini jaluk dikotaki, wali santri jaluk diketak nih. Ngangsur motor, ngangsur mobil, ngangsur HP kuat, berusaha gimana caranya sampai dipinjem-pinjem ke tetangga, pinjem-pinjem ke keluarga, tapi untuk bayar SPP anaknya diboh. Tahu diboh kan? Dijarkes. Buh ngono karepmu tat. Pakani yo lah, ora yo lah. Tapi kan asate tuh mosok kamu belum bayar SPP. Kamu enggak boleh makan dulu. Masa ya tega kayak gitu kan? Enggak kan? Enggak. Saya enggak berbicara di sini ya. Kalau di sini kan kita sifatnya kan anjuran, bukan kesepakatan rutin tiap bulan kan bukan. Nah, yang saya bicarakan lembaga-lembaga yang dari sejak awal wali santri itu tahu bahwa dia berkewajiban untuk memberikan sejumlah
uang kepada pondok bukan untuk dipek, bukan, buat beli beras, buat beli minyak, buat beli gas. Itu coba bayangkan hari ini ya, kehidupan hari ini sebulan SPP 600.000, SPP 600.000 buat makan itu 600.000 bagi 30 berapa? 20.000. Sehari makan berapa kali? 3 kali. 20.000 mangan ping telu. Berapa satu kali makan? 6.500. Katakanlah 7.000. 7.000 untuk apa mangan satu kali? Jel. Antum ke warung bawa uang 7.000 loh. Makan dapat apa? Hah? Sego putih sama es teh sama kerupuk. Dan itu nggak mungkin di pondok, nggak mungkin cuma nasi sama minum sama kerupuk tok, itu nggak mungkin. Dia tetap gimana caranya, ada sayurnya, ada sambelnya, walaupun cuma satu iris tempe tahu gitu kan. Nah kadang orang tua tuh mikirnya nggak sampai ke sana, dan dia sebulan kok 700, sebulan kok 900. Udah coba anakmu kon ning omah, sebulan cukup nggak 900 buat nguripi anakmu ning omah? Nggak bakal cukup. Coba aja, tiap hari dia minta jajan. Kalau dia sekolah tiap hari dia minta uang transport, butuh beli bensin. Nah, jal. Apakah coba? Sayangnya emang wali santri itu kadang nggak kepikiran sampai sana. Yang dipikir guys, Bismillah tak pondokin, insyaallah urip. Buat tokmu. Ikhwati thalabar syadina ta'ala. Nah itu ya, jadi sebagian wali santri ada yang tahafuf tadi untuk meringankan kewajiban, melarikan diri dari tanggung jawab. Sebagian ada yang menganggap bahwa dengan memasukkan itu sudah bentuk dari melaksanakan tanggung jawab dan lain sebagainya. Padahal kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua itu senantiasa terus ada, tidak terputus, kan gitu. Sehingga lidah kana min aulal wajibat, di antara kewajiban yang paling prioritas al mulqah ala atiki auliya umurit tulab, yang ada di pundak wali santri adalah al mutaba'atu lidawihim, memeriksa, mengawal keluarganya, mengawal anaknya, ponakannya, bisuali anhum, bertanya tentang mereka, waziyarah ad-dauriyah lahum, berkunjung secara rutin berkala. Yang penting jangan terlalu sregep, sepekan 2 kali dilii, sepekan 2 kali ditilii. Wal musyarakah al-fa'alah, ikut andil, turut serta secara aktif. Musyarakah itu turut serta, ikut andil. Al-fa'alah itu aktif, ikut andil secara aktif ma'al mu'alim, dengan guru, fi izalatil aqobat, dalam menghilangkan gangguan-gangguan, penghalang-penghalang. Wahalil muskilat, memecahkan problematika, allati tansha'u fi tariqihim, yang tumbuh timbul di tengah perjalanan pendidikan anak-anaknya. Nah, dalam pengawalan ini, dalam pengecekan ini, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh wali santri. Karena kadang ada wali santri yang sudah sadar bahwa tanggung jawab saya itu belum selesai, akhirnya dia terus ngecek. Nah, pengecekan dan pengawalan ini harus diperhatikan, bahwa pengecekan ini tidak boleh membabi buta, harus objektif. Maka syaratnya yang pertama, wa min syuruti hadhil mutaba'ah, pengawalan ini, pengecekan ini, di antara syaratnya adalah at-tawazun wal i'tidal fiha, proporsional dan objektif. Objektif itu apa ya? Berarti objektif itu ya tidak subjektif. Aduh, angel. Objektif itu mengukur sesuatu berdasarkan banyak aspek real, nyata, tidak hanya dari satu sudut pandang. Kalau subjektif kan dia murni pendapat dia sendiri berdasarkan satu informasi tanpa dia cek dari pihak yang lain, kan gitu. Misal tidak objektif itu misalkan
anaknya dia berkunjung, anaknya laporan, "Bi, aku nggak kerasa di halakoh." Lah kenapa? Ustadznya bla 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 bla, cerita gitu kan. Wali tidak cross check dulu kepada ustadz yang lain, tidak cross check dulu kepada anggota halakoh ustadz tersebut yang lain, langsung kemudian ngelabrak ustadznya ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau ketemu Ustaz Farid. Oh iya sebentar, Ustaz Farid keluar. Antum itu jadi Ustaz mau kurang ajar ya. Ustaz enggak mendidik santrinya menjadi lebih baik. Apa iki maksudnya? Oh tidak mendidik santrinya menjadi lebih baik. Apa Ustaz pernah ngajari santrinya untuk dugem? Apa piye kan gitu. Linglung akhirnya kan Ustaznya nggak ngerti kan. Nah, itu diantara contoh tidak objektif. Wa adamul gulu wal ifrat, tidak terlalu berlebihan. Nah, tidak terlalu berlebihan. Karena sebagian wali kadang ada yang terlalu berlebihan. Kan gitu. Ada perkara kecil tanya, "Gimana Ustaz? Anak saya kemarin kok bilang katanya sedang flu. Gimana Ustaz, anak saya kemarin katanya tuh cerita kakinya tuh gatel Ustaz. Katanya ada panu, katanya sama temennya itu pas halakoh kesenggol terus kenapa?" Yang kecil-kecil, yang remeh-remeh ditanyakan gitu kan. Jadi urusan kecil, urusan gede tanya semua. Ini itu. Ada event penting, event yang kurang penting ya datang dan lain sebagainya lah. Ya, intinya jangan terlalu berlebihan, harus proporsional, objektif, tidak terlalu berlebihan. Kemudian syarat yang kedua, wa min syurutiha aidan, halaman 193, al-bahthu min qibalil wali an aqrani man yali amrahu wa rufaqa'uhu. Mencari tahu, wali santri mencari tahu kabar anaknya melalui akronnya. Akron itu apa? Korin, teman akrab, teman dekatnya. Menanyakan kabar teman-temannya, gimana teman-temanmu satu halakoh kayak gitu dan lain sebagainya. Nah kalau semua wali santri kayak gitu kan nanti santrinya kan seneng kan gitu. Walinya Andros nanya gimana kabar teman-temannya gitu. Walinya Dimas nanya gimana kabar teman-temannya gitu. Sehingga betul-betul jadi satu keluarga kan. Kaya ponakane dhewe lah. Kan ibaratnya kayak gitu. Wa tsani hadhil wajibat, kewajiban yang kedua. Tadi yang pertama apa? Al-mutaba'ah. Yang pertama ya. Kewajiban wali santri kepada anaknya. Satu al-mutaba'ah. Yang kedua tajannubu istikhdami asalibiz dzabti wal qaswah, menghindari penggunaan cara-cara yang kasar, cara-cara yang keras, baik secara materi maupun secara moral, material ataupun moral. Allah berasa. Yang ketiga tahyiatul manakh, wa tsalits tahyiatul manakh al munasib, menyediakan iklim yang cocok, yang kondusif fil bait, di rumah, lada audati thalib ilaihi, ketika santri pulang, ketika anaknya pulang. Jadi tahu mulai libur nanti hari Sabtu ya, berarti wali santri di rumah sudah mulai menyiapkan gimana caranya biar hal-hal yang sekiranya di rumah itu nanti mengganggu aktivitas dia, akan membelokkan dia dari kebiasaan-kebiasaan baik di pondok, nanti disingkirkan kan gitu. HP jangan di-los, ini juga yang sering kita ingatkan. Anak kita ingatkan, wali juga kita ingatkan gitu.
Ini anak-anak kita ingatkan, ini nanti liburan, kamu liburan agak panjang ya bulan Ramadan, jangan dipol-polke main HP. Itu walinya juga kita kasih tahu. Kemarin kita udah ketemu sama anak-anak, sudah kita ingatkan jangan terlalu banyak main HP, tolong dibantu di rumah nanti jangan di-los HP-nya. Kadang kan enggak orang tua terus biasa ning pondok ora oleh dolanan HP, mosok ning omah ora oleh dolanan HP, kan ada yang gitu kan. Ada yang mikirnya gitu, ya enggak gitu cara mikirnya. Di pondok sudah dididik supaya enggak gandrung dengan HP, ya di rumah gimana caranya supaya anak juga tidak gandrung dengan HP kan gitu. Gandrungnya itu nyetel kajian, istifadah dari banyak dares-dares sih enggak masalah, oke lah. Tapi kalau gandrungnya itu double kill, savage, sampai jam 2, jam 3 kayak wong edan ngomong dewe, maju lah maju, wah gimana sini, masa aku sendirian ini, kalah lah, gila, ya kowe wis gila. Weh, maju weh sana weh, di balik gunung weh, musuhnya di sana weh. Ayo kita ke sana weh. Orang yang balik gunung, temu ketek. Dan itu enggak cuma di anak-anak kecil. Wong-wong tua ya kena. Iya kan? Nah. Ustadz muda di banyak tempat itu kan, banyak teman-teman yang cerita. Gimana ya Tan? Ustadz tugasan. Nah kenapa? Kalau main game itu nggak hitung waktu, kayak orang, kayak dia tuh punya dunia sendiri. Udah, dia bareng sama teman-temannya di kamar, tapi dia kayak hidup sendiri dia udah. Kayak punya alam lain dia. Kalau kewajibannya diselesaikan sih agak mending. Nah, itu saya ingin melalaikan tugas. Pada subuh dia harusnya nyimak, main game sampai jam 1, jam 2, setengah 3 baru tidur. Gitu. Subuh kok tangi. Ya, kalaupun subuhnya tangi, nyimak ya. Fansat. Sudah. Saya kalau lemburnya itu lembur garap tugas, lembur ngeringkas kitab gitu. Saya target rencana punya selama saya tugas 1 tahun berhasil meringkas Ahkamul Quran atau meringkas apa gitu. Dia lembur sampai jam 12, jam 1. Oke lah. Tapi kalau lemburnya itu tadi. Woi. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya nanti antum tugas kayak gitu ya, nggak boleh. Jangan buat orang lain punya persepsi buruk terhadap penghafal Al-Quran gara-gara akhlak kita yang tidak baik. Cukuplah yang lalu-lalu ada kakak kelas antum yang pernah dilaporkan seperti itu, antum tidak perlu mengikuti jejak yang buruk dari para pendahulu kan gitu. Belajar dari pengalaman itu tidak harus kita yang punya pengalaman, tidak harus kita yang mengalami. Kalau orang lain pernah mengalami, ya kita ambil ibrah dari orang lain. Saya belum pernah merasakan kok, saya nggak bisa belajar dari pengalaman, ya nggak gitu. Masa kita harus nyemplung kali dulu untuk tahu rasanya gimana caranya kecemplung kali, kan enggak. Kalau udah ada orang lain pernah lewat situ kecemplung dan jeru, ya sudah. Ini gitu. Warabi' yang keempat, taujihuhu ilal adab allati yajibu alaihi ittiba'uha nahwa muallimihi. Yang keempat, mengarahkan atau membimbing anaknya untuk beradab yang baik, bersopan santun kepada gurunya, kepada ustadznya.
di dalam halaqah dan lain sebagainya, bagaimana adab kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi orang tua tuh menopang, mendukung, kasih tahu, kamu sama ustadz yang baik. Ya mungkin ustadz memang kadang agak keras, tapi insya Allah ustadz ya pengennya kamu menjadi lebih baik, udah nggak usah sakit hati sama ustadz misalkan gitu. Itu kan baik, jangan malah digembos-gembos ya, wali santri yang gembos-gembos sih ya. Sapa ustadz? Wah jeneng aku hati tenan. Repot ya ini. Ustadznya itu di pondok udah nyari gimana caranya biar anak ini mau berubah kan? Sampai jadi pengelola pondok itu kan nggak ada jam kerjanya. Coba antum yang udah pernah tugas, jam kerja antum jadi ustadz tuh jam berapa sampai jam berapa? Kalau ngajar itu ada jamnya, nyimak itu ada jamnya, tapi sebagai ustadz pondok itu nggak ada jam kerjanya. Hatta ketika antum pulang di rumah sama bareng sama anak sama istri itu masih mikir pondok, masih mikir santri, kan gitu. Habis nyimak pulang buka grup asatid, ada kasus, ada bahas apa, mikir ke pondok. Malam-malam jam 10, jam 11 itu masih mikir pondok. Itu nggak ada jam kerjanya ustadz pondok itu. Makanya sebenarnya tugas di pondok yang hidup bareng sama santri 24 jam itu gaji berapapun itu nggak akan pernah cukup. Kalau dinilai secara materi dunia, itu nggak akan pernah cukup. Nah setiap detiknya itu dia kerja kok. Kalau jujur, kalau setiap detiknya dia, woi, gila lu, yo nggak masuk nih itu. Allah Akbar. Wa akhiran yang terakhir, ada berapa nih berarti? Kewajiban kepada anak ada 4, 5 ya. Yang 5 yang terakhir, alla yabkhala alaihi bi syatta anwa'id da'am al-madi wal ma'nawi. Tidak bakhil kepada anaknya. Tidak bakhil kepada anaknya dengan beragam macam dukungan penopang yang bersifat material maupun moral, kan gitu. Sanian yang kedua, wajibatu wali amri thalib tujah muallimil halqah. Kewajiban wali santri kepada guru, kepada ustadz anaknya. Awaluha wa akituha. Yang pertama dan yang paling ditegaskan kewajiban wali terhadap anaknya, terhadap guru anaknya, ihtiramuhu wa husnu muamalatihi. Menghormati, memuliakan dan bermuamalah secara baik kepada guru anaknya, kepada ustadz anaknya. Nah, kalau kaitannya kita berbicara halaqah Al-Quran, umumnya kan guru atau pengampu halaqah itu kan orang yang hafal Al-Quran, kan gitu. Dia mendidik adab anaknya dan lain sebagainya. Insya Allah mafhum ya. Yang pertama ya, yang namanya orang tua sudah dididik anaknya, diajarkan banyak hal, itu kan harus saya tahu terima kasih lah, kan gitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib kan apa? Ana abduman allamani harfan, gitu. Aku ini budaknya orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib itu kan seorang khalifah yang, bayangkan sejak usia berapa beliau bersama dengan Rasulullah. Sejak usia berapa bersama dengan Rasulullah? Ketika beliau menggantikan Rasulullah untuk tidur di ranjang Rasulullah itu kan beliau masih muda kan, masih kecil bahkan kan. Sampai disebutkan anak kecil yang pertama-tama masuk Islam ya Ali bin Abi Thalib kan. Ngerti tindak tanduknya Rasulullah. Setiap kali ada event perang apa, Ali mesti majuan, fighter betul. Ali bin Abi Thalib. Itu pun beliau mengatakan seperti itu. Maksudnya suatu saat kan antum akan jadi wali murid, antum akan punya anak, yang anak itu nanti akan antum sekolahkan. Maka kepada guru-gurunya yang baik dimuliakan, dihormati, dimuamalai secara
secara sopan gitu. Tsaniha yang kedua, al musyarakah ma'ahu bihayawiyah. Nah, ini ya yang tadi ya, ikut andil secara aktif. Ikut andil secara aktif dengan guru, dengan ustadz. Baik dengan memenuhi undangannya misalkan. Kalau tadi kan kewajiban guru kan mengundang wali, maka ini kewajiban wali ketika diundang ya diusahakan betul hadir, kecuali memang ada udzur yang tidak bisa ditinggal. Karena bisa jadi undangan ustadz kepada wali tertentu untuk hadir ke pondok karena ada urusan yang harus segera diselesaikan berkenaan dengan anaknya dan lain sebagainya. Salisuha yang ketiga, insafuhu min waladihi. Harus insaf. Insaf ini objektif tadi itu. Kemudian yang 195, halaman 195, yang keempat berarti ya. Tapi ini lebih ke wa min wajibatil abi in aqabal muallim waladahu. Ketika guru menghukum anaknya, maka kewajiban seorang bapak, seorang ayah, ayyas'a ila ijadil udhri al-musawwik lahu, berusaha untuk menghadirkan udzur untuk muallim, kan gitu. Seperti yang tadi sudah saya singgung tadi. Jadi jangan membosi anaknya, tapi dia harus berpikir betul. Bisa jadi memang anak saya sudah berkali-kali diingatkan secara lisan, tapi nggak ada perubahan, makanya dikasih hukuman, kan gitu. Berusaha memberi udzur ketika guru memberikan hukuman kepada anak. Salisan yang ketiga, mustahabbatun yuhsinu biwali amri thalib riayatuha. Hal-hal yang dianjurkan kepada wali santri untuk diperhatikan. Di antaranya ayyusallim alal jami' idza hadar. Ketika dia hadir berkunjung, maka menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir. Yang ada di situ, tidak cuma fokus kepada anaknya saja. Wa yas'ala an ahwalihi, menanyakan gimana kondisinya, sehat apa enggak, lancar apa enggak, ada kendala apa enggak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang demikian itu nanti idkhalun lisurur. Orang yang ditanya itu, anak yang ditanya akan senang, akan bahagia. Bisa jadi anak yang ditanya itu sudah berbulan-bulan nggak dicenguk, Jarit. Bisa jadi, kan gitu. Ketika ada yang nanya kan senang akhirnya, kan gitu. Wa minha ayyushima fi riayati halaqatil Qur'anil Karim, berpartisipasi dalam menjaga, memelihara halaqah Al-Qur'an, memberikan motivasi untuk dibuka halaqah-halaqah Al-Quran gitu, dan mengkafil itu apa ya, menghandle semampu dia, baik secara material maupun moral, didoakan, disupport gitu. Kalau punya harta berlebih dibantu, disokong, kan gitu. Kemudian yang paling akhir, yang demikian itu dibarengi dengan dia menganjurkan saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya untuk memasukkan anak dan keluarga mereka ke dalam halaqah Al-Quran. Jelaskan kepada mereka buah dan manfaat dari halaqah Al-Quran, gitu.